Perang di Ukraina dan Rusia pada saat ini telah menjadi konflik yang berlangsung semenjak tahun 2014. Pada tahun 2014, Rusia telah mengambil alih bagian Ukraina yang bernama Crimea dan juga mencetus sebuah perang bersama Ukraina di bagian Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Luhansk. Pada saat ini, konflik yang telah terjadi itu dimulai dari tahun lalu, di mana Rusia itu menempatkan 100.000 tentara di sekitar 3 bagian perbatasan Ukraina dan Rusia, dan ini menurut Ukraina dan banyak negara lain itu mengancam Ukraina karena bisa terjadinya invasi seperti sebelumnya. Kita harus mengetahui bahwa serangkaian diplomasi sudah dilakukan namun tidak ada hasilnya. Rusia memiliki tuntutan-tuntutan mengenai keamanan mereka, diantaranya adalah Ukraina tidak boleh menjadi bagian dari NATO dan NATO menarik kehadiran militer mereka di sekitar Eropa Timur. Tetapi NATO menolak, tidak berhasil. Luhansk dan Donetsk, kedua bagian dari Ukraina tersebut, itu lebih berpihak kepada Rusia, sedangkan Ukraina itu didukung oleh negara-negara bagian barat seperti NATO dan Uni Eropa sendiri. Dan Rusia baru saja mendeklarasikan kemerdekaan bagian Donetsk dan Luhansk menjadi negara tersendiri, di mana ini justru membenarkan tindakan Rusia untuk masuk dan membantu Luhansk dan Donetsk dalam sisi militernya. Padahal menurut PBB, Luhansk dan Donetsk tetap sah menjadi bagian dari Ukraina, dan ini hanya menjadi bagian dari ambisi Rusia untuk terus ekspansi ke bagian barat. Karena banyak negara sudah melihat ini sebagai sebuah invasi kepada Ukraina, maka sudah banyak sanksi-sanksi yang dilakukan oleh banyak negara. Kematian yang telah terjadi di dalam krisis ini itu sudah menempuh 137 jiwa. Tahu bahwa di konflik yang lebih besar, kematian itu sudah mencapai puluhan ribu, sudah ratusan ribu orang lebih yang mengungsi dan juga terdampak secara negatif. Ini memang merupakan konflik yang sangat besar dan patut untuk kita amati dan pelajari sebagai para pemuda-pemudi di Indonesia. Yang pertama, konflik ini bukan merupakan tipe konflik yang baru di dalam bidang hubungan internasional. Justru menurut beberapa pencetus teori-teori di hubungan internasional seperti Thomas Hobbes, perang merupakan aspek yang normal, sedangkan kedamaian merupakan aspek yang jarang karena tabiat manusia yang cenderung ingin berperang terus jika tidak ada kuasa yang lebih tinggi lagi daripada diri mereka sendiri. Kedua, teknologi telah memberikan kita informasi yang lebih baik lagi, sehingga seharusnya menurut saya, perang dan kematian itu tidak perlu lagi di zaman sekarang. Dan saya tidak pernah membenarkan perang ataupun kematian di zaman apapun, karena itu memang salah. Dan apa yang Rusia lakukan untuk mengebom dan membunuh banyak orang salah. Ketiga, di dalam dunia politik tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, karena dunia politik itu semua mengenai sudut pandang. Kita tidak bisa menyalahkan Rusia, Amerika Serikat, mereka selalu memiliki alasan-alasan dan tujuan mereka sendiri. Dan kita harus mengetahui bahwa yang keempat, sebelum perang ini terjadi, kedua pihak sudah saling menuduh, mengklaim hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Misalkan, Rusia klaim bahwa dengan Ukraina menjadi bagian dari NATO, maka itu mengancam keamanan Rusia, padahal itu belum pasti, karena NATO juga mengatakan bahwa mereka terbuka dengan negosiasi untuk mencari evaluasi yang berprinsip dan pragmatis untuk kekhawatiran Rusia. Sedangkan di sisi barat, mereka takut bahwa Rusia ketika mereka menempatkan militer di sekitar perbatasan Ukraina dan Rusia akan menginvasi Ukraina, padahal Rusia sudah menolak beberapa kali bahwa itu akan terjadi. Dari ancaman dan dari tuduhan-tuduhan seperti ini, itulah yang justru menuntun pada eskalasi konflik dan pada akhirnya perang. Dalam hubungan internasional, dalam politik, itu memang orang-orang saling tidak percaya. Itulah dari teori realisme, dan negara-negara juga sama sifatnya. 5. Ini menuntun pada dua teori dalam hubungan internasional. Yang pertama, security dilemma dan balance of power. Dengan adanya kekuatan militer Rusia di sekitar perbatasan Ukraina, maka NATO curiga bahwa hal tersebut akan menuntun pada invasi. Sehingga NATO juga memperkuat kehadiran militernya di sekitar Eropa Timur untuk mendukung Ukraina. Dan Rusia juga khawatir dengan adanya kehadiran NATO yang lebih kuat lagi secara militer di Eropa Timur, dan akhirnya juga menuntun pada penguatan di sisi Rusia. Jadi ini terus terjadi, dan inilah yang namanya security dilemma. Dan ketika perang pada akhirnya terjadi, terjadilah sebuah tekanan dari kedua pihak sehingga ini menyeimbangkan kekuasaan mereka, dan itulah yang disebut dengan balance of power. Dan pada akhirnya, kalau menurut realisme, menurut beberapa pencetus-pencetus teori politik, keseimbangan tersebut akan memberikan status quo yang baru
baru ataupun sama dalam kekuasaan hubungan internasional. 6. Kita harus mengetahui bahwa Rusia memang bukan merupakan negara yang demokrasi. Kita harus mengetahui bahwa Rusia itu adalah negara diktator. Dan ini sama dengan negara Tiongkok. Rusia dan Tiongkok memang saat ini memiliki aliansi yang cukup kuat. Dan di hubungan internasional ada yang namanya teori kedamaian demokrasi atau bahasa Inggrisnya Democratic Peace Thesis, di mana negara-negara yang demokrasi liberal juga akan cenderung mendukung negara-negara yang demokrasi liberal, dan itu akan menuntun kepada kedamaian yang luar biasa. Namun negara-negara demokrasi liberal juga akan ingin menghentikan adanya negara-negara diktator, dan itulah yang bisa kita lihat di sini, di mana sebenarnya walaupun tujuan Ukraina bergabung dengan NATO itu hanya untuk membantu Ukraina dalam ekonominya, membantu lebih demokrasi lagi, ada sebuah perang ideologi. 7, dan ini menarik, ini sebenarnya dari profesor sekolah saya di LSE, Profesor Tariq Barkawi and Lavi, itu penelitian mengenai hal ini, dan dia mengatakan bahwa ketika negara-negara di Eropa dan di Amerika Serikat itu menjadi lebih demokratis, ini juga membuat negara-negara di Afrika, di Asia, atau di bagian-bagian non-barat menjadi lebih rusak karena dieksploitasi, dijajah, dan pada akhirnya terjadilah itu demokrasi di daerah barat yang sangat bagus, sangat liberal, sedangkan di daerah-daerah lain rusak karena barat sendiri. Jadi kita harus mengetahui bahwa apa yang sebenarnya negara-negara barat telah lakukan untuk bisa mencapai ideologi mereka juga mengorbankan negara-negara lain. Apakah tindakan mereka pada saat itu baik? Tidak. Dari sisi membunuh, tindakan kekerasannya, dan Rusia bisa mengatakan, lah, kalau misalnya kalian menyalahkan kita untuk melakukan hal yang sama yang Amerika, Eropa lakukan waktu dulu, maka mereka adalah munafik. Tapi lagi-lagi di politik tidak ada yang benar, yang salah, sayangnya, karena semuanya itu bisa dijadikan salah, bisa dijadikan benar. Amerika pun pada saat komunisme itu berada di daerah Kuba, terancam dengan adanya ideologi komunisme tersebut sangat dekat dengan perbatasan Amerika. Dan Rusia merasakan hal yang sama ketika Ukraina menjadi bagian dari NATO. Ideologi yang menantang ideologi Rusia, mengancam keamanan Rusia, masuk akal bagi Rusia sendiri. Apa yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina itu sebenarnya juga berdampak di dalam dunia internasional pada saat ini. Kita harus melihat bahwa Rusia arahnya kemana dan negara Tiongkok arahnya kemana. Mereka berdua memiliki aliansi yang kuat, mereka juga di daerah yang relatif sama. Ketika Rusia berhasil mengambil alih Ukraina, maka negara Tiongkok juga dapat membenarkan tindakan mereka untuk mengambil alih Taiwan. Dan kita juga melihat bahwa di negara Tiongkok pun juga sedang memiliki konflik bersama negara seperti Indonesia di South China Sea. Mereka memang sedang arah ambisius, agresif, ofensif. Kita harus memantau apa yang sedang mereka lakukan karena ini sangat bisa berdampak kepada negara kita. Mereka pada saat ini sedang melakukan pembesaran kekuasaan mereka, di mana Amerika Serikat, Eropa lagi-lagi dulu pernah melakukan hal yang sama, dan ini menuntun kepada yang ke-9. Menurut saya, hal terbaik yang kita lakukan adalah doakan untuk orang-orang yang saat ini sedang terdampak secara negatif, yang telah kehilangan keluarga, kesayangan mereka, teman-teman mereka, dan kita memberikan empati sedalam-dalamnya. Ingat, empati beda dengan simpati. Empati itu membantu orang tersebut karena kita memang merasakan perasaan sedih dan sakit yang mereka alami. Kita bisa membantu dengan cara donasi, dengan cara yang sehat dan dengan yang baik, yang tidak provokatif. Dan 10, yang paling terakhir, dan ini suatu hal yang penting, bersyukurlah bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi, yang bebas, damai, sejahtera. Indonesia berada di persekutuan ASEAN. Dan daerah kita di Asia Tenggara itu memang merupakan daerah yang relatif stabil karena tingkat kooperasi yang cukup besar di antara negara-negara ini. Dan saya harap bahwa kita bisa terus menjaga ini, kita tidak meremehkan semua yang telah diberikan kepada kita sebagai para pemuda-pemudi Indonesia yang terus bisa menjaga stabilitas dan kedamaian ini. Karena kita mengetahui kasihan teman-teman kita yang berada di Ukraina saat ini yang mungkin sedang kesulitan dan juga di konflik-konflik lainnya. Jadi saya harap bahwa hari ini kita bukan hanya belajar mengenai politik dan hubungan internasional, tapi kita juga belajar pentingnya untuk bersyukur bahwa politik dan hubungan internasional juga memiliki hati. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.